Analisis model studi merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan ortodonti. Model studi memberikan gambaran 3 dimensi dari lengkung gigi mandibula dan maksila pada 3 bidang, yaitu sagital, vertikal, dan transversal. Model studi dapat memberikan informasi terkait hubungan gigi, rahang, pergeseran midline, maloklusi, malposisi, malrelasi, serta diskrepansi lengkung gigi. Perhitungan pada analisis model studi meliputi pengukuran overjet dan overbite, metode Pons, metode Corehouse, metode Howe, arch length diskrepansi atau ALD, Boltons, dan determinasi lengkung. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan untuk melakukan analisis model studi diantaranya adalah model studi, sliding caliper, spidol permanen warna, kapas dan alkohol, kertas mika, plat gelas atau mika dengan tebal 2 mm, kawat tembaga diameter 0,7 mm. Pengukuran overjet dan overbite. Overjet merupakan jarak horizontal antara insisifus atas dan bawah dalam keadaan oklusi sentrik. Overjet diukur dari tepi incisal rahang atas ke permukaan labial incisal rahang bawah dan atau sebaliknya. Overbite merupakan jarak vertikal antara tepi incisal incisifus atas dan bawah dalam keadaan oklusi sentrik. Overbite diukur dari vertikal dari incisal rahang bawah ke incisal rahang atas. Pengukuran overjet dan overbite menggunakan sliding caliper. Metode Pons. Analisis dengan metode Pons dilakukan pada periode gigi permanen. Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ke arah lateral di regio interpremolar pertama dan intermolar pertama. Dengan lebar mesiodistal gigi 12, 11, 21, dan 22 sebagai prediktor dilakukan untuk menghitung lebar lengkung gigi di regio interpremolar 1 dan intermolar 1 yang ideal untuk menampung gigi. Dengan membandingkan lebar lengkung gigi pasien yang ada pada model studi, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan lengkung gigi pasien di regio premolar 1 dan molar 1 ke arah lateral berupa normal, kurang atau kontraksi, atau berlebihan atau distraksi. Cara analisis metode Pons adalah sebagai berikut. 1. Ukur lebar mesiodistal keempat gigi insisifus atas, jumlahkan, dan catat. 2. Ukur jarak premolar 1 hingga premolar 1. Hitung lebar lengkung gigi premolar 1 hingga premolar 1 yang dibutuhkan dengan melihat tabel indeks Pons atau dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, ukur lebar premolar 1 hingga premolar 1 pada model dengan mengukur jarak antara titik pada cekung distal gigi premolar 1 atas kanan dan kiri. Catat dan hitung diskrepansi lengkung tersebut dan beri keterangan. Yang ketiga, hitung jarak molar 1 hingga molar 1. Hitung lebar lengkung gigi molar 1 hingga molar 1 yang dibutuhkan dengan melihat tabel indeks Pons atau dengan rumus sebagai berikut. Pada model studi, ukur jarak molar 1 hingga molar 1 dengan mengukur jarak titik cekung mesial molar 1 atas, kanan, dan kiri. Catat dan hitung diskrepansi lengkung tersebut dan beri keterangan. Derajat kontraksi atau distraksi sampai 5 mm termasuk derajat ringan. 5 hingga 10 mm termasuk derajat sedang, dan lebih besar dari 10 mm termasuk derajat berat. Metode Corehouse. Metode Corehouse dimaksudkan untuk mengetahui tinggi lengkung gigi yang ideal untuk pasien
dengan lebar gigi 12, 11, 21, dan 22 sebagai prediktor. Cara analisis metode Courthouse adalah sebagai berikut. Ukur tinggi lengkung gigi pasien yang ada pada model studi dengan cara sebagai berikut. Memakai penggaris dan kaliper geser. Letakkan penggaris di atas permukaan oklusal gigi premolar 1 kanan dan kiri, tepat pada titik pengukuran pon. Dengan kaliper geser, pangkal pegangan ditempelkan pada permukaan labial di dekat incisal gigi incisivus sentral kanan dan kiri pada daerah interdental. Kemudian, kaliper digeser membuka sehingga penunjuk pada pangkal pegangan mencapai posisi penggaris. Catat hasil pengukuran pada formulir. Diskrepansi tinggi lengkung gigi pasien dapat diketahui dengan membandingkan dengan data tabel indeks Courthouse. Derajat protraksi atau retraksi sampai 5 mm termasuk ringan, 5-10 mm sedang, dan lebih besar dari 10 mm termasuk berat. Metode Howe. Metode Howe digunakan untuk analisis lengkung pada periode gigi permanen, yaitu untuk mengetahui lebar lengkung gigi dan lengkung basal atau basis alveolaris pasien dengan menggunakan jumlah lebar mesiodistal gigi-gigi dari molar 1 hingga molar 1 rahang atas sebagai prediktor. Cara analisis metode Howe adalah sebagai berikut. Pertama, ukur lebar mesiodistal gigi-gigi dari molar 1 hingga molar 1 rahang atas dan catat pada formulir pemeriksaan. 2. Pengukuran indeks premolar. Ukur lebar lengkung gigi dengan mengukur jarak interpremolar 1 pada titik bagian dalam tonjol bukal gigi premolar 1 kanan dan kiri. Catat pada formulir pemeriksaan. Hitung indeks premolar pasien yaitu lebar interpremolar 1 dibagi jumlah lebar mesiodistal molar 1 hingga molar 1 dikalikan 100. Catat pada formulir pemeriksaan. Agar supaya lengkung gigi dapat menampung gigi-gigi ke dalam lengkung ideal dan stabil indeks premolar sekurang-kurangnya 43%. 3. Pengukuran indeks fossa canina. Ukur lebar lengkung basal dengan mengukur jarak interfossa canina yaitu suatu titik pada basis alveolaris setinggi apeks gigi premolar 1 kanan dan kiri. Catat pada formulir pemeriksaan. Hitung indeks fossa canina pasien, yaitu lebar interfossa canina dibagi jumlah lebar mesiodistal molar 1 hingga molar 1 dikalikan 100. Catat pada formulir pemeriksaan. Agar supaya lengkung basal dapat menampung gigi-gigi dalam lengkung ideal dan stabil, indeks fossa canina sekurang-kurangnya 44%. Apabila indeks fossa canina pasien kurang dari 37%, ini merupakan kasus dengan indikasi pencabutan. Apabila indeks fossa canina didapatkan kurang dari 44% tetapi lebih besar dari 37%, ini merupakan kasus meragukan. Apabila indeks fossa canina lebih besar dari indeks premolar, berarti inklinasi gigi-gigi posterior di regio premolar konvergen, dan ini merupakan indikasi ekspansi. Bila ekspansi akan dilakukan pada orang dewasa, maksimal hanya dapat mencapai indeks lebar lengkung gigi sama dengan indeks fossa canina, atau inklinasi gigi posterior tegak, yaitu sebesar 44% kali jumlah lebar mesiodistal gigi-gigi molar 1 hingga molar 1. Arch length discrepancy. Arch length discrepancy atau ALD atau space analysis adalah selisih antara tempat yang tersedia atau space available dan tempat yang dibutuhkan atau space required, yang diukur pada model studi
sehingga dapat ditentukan adanya kekurangan atau kelebihan tempat. Pengukuran space available. Cara pengukuran space available dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kawat tembaga dan sliding caliper. Menggunakan kawat tembaga atau brace wire. Buat lengkungan kawat mulai dari mesial molar pertama permanen kiri, melewati fisura gigi-gigi di depannya, hingga melewati incisal incisivus yang letaknya benar, yaitu incisal H gigi anterior pada sudut inklinasi yang benar. Kemudian, dilanjutkan melewati fisura gigi-gigi posterior hingga mesial molar pertama permanen di sisi kanan. Setelah membuat lengkungan, kawat diluruskan kemudian diukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Menggunakan kaliper, membagi lengkung gigi menjadi beberapa segmen. Segmen 1, mesial molar pertama permanen kiri hingga mesial caninus kiri. Segmen 2, mesial caninus kiri hingga mesial incisivus sentral. Segmen 3, mesial incisivus sentral hingga mesial caninus kanan. Segmen 4, mesial caninus kanan hingga mesial molar pertama permanen kanan melalui titik kontaknya. Masing-masing segmen diukur dengan membentangkan sliding caliper. Pengukuran space required didefinisikan sebagai jumlah total lebar mesiodistal gigi-gigi premolar, caninus, dan incisivus. Pengukuran arch length diskrepansi ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Analisis Bolton. Analisis Bolton dilakukan dengan mengukur mesiodistal gigi-gigi, yaitu mesiodistal 6 gigi anterior dari caninus hingga caninus rahang atas dan rahang bawah, dan mesiodistal 12 gigi dari molar 1 hingga molar 1 rahang atas dan rahang bawah. Perhitungan rumus Bolton. Rasio anterior sama dengan jumlah 6 mesiodistal gigi anterior rahang atas dibagi jumlah 6 mesiodistal gigi anterior rahang atas dikali 100%. Rasio total sama dengan jumlah 6 mesiodistal gigi anterior rahang bawah dibagi jumlah 6 mesiodistal gigi anterior rahang atas dikali 100%. Kesimpulan hasil perhitungan adalah rasio anterior. Apabila rasio anterior lebih besar dari nilai normalnya, berarti material gigi anterior rahang bawah berlebihan. Ukuran gigi geligi anterior maksila benar dan mandibula berlebihan. Dan bila rasio anterior geligi kurang dari normal, maka material gigi anterior rahang atas berlebihan, atau ukuran gigi geligi anterior mandibula benar dan maksila berlebihan. Rasio total. Apabila rasio total lebih besar dari nilai normalnya, berarti material gigi total rahang bawah berlebihan, atau ukuran gigi geligi total maksila benar dan mandibula berlebihan. Dan bila rasio total geligi kurang dari normal, maka material gigi total rahang atas berlebihan, atau ukuran gigi geligi total mandibula benar dan maksila berlebihan. Perhitungan jumlah diskrepansi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel Bolton dan dengan rumus yang telah ditentukan. Determinasi lengkung. Analisis determinasi lengkung bertujuan untuk mengetahui diskrepansi ukuran mesiodistal gigi atau kebutuhan ruang setelah lengkung ideal dirancang seideal mungkin dari lengkung mula-mula yang ada pada pasien. Metode ini dikembangkan di Klinik Bagian Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan merupakan penyederhanaan dari metode analisis setup model yang dikemukakan oleh Kesling tahun 1956. Prinsip dasar yang sama dengan metode Kesling, yaitu menetapkan diskrepansi antara lengkung gigi yang direncanakan dengan besar gigi yang akan ditempatkan pada lengkung tersebut pada saat melakukan koreksi maloklusi. Cara pembuatan determinasi lengkung. Ukur terlebih dahulu overjet pada model studi. Penampakan lengkung prakoreksi atau lengkung awal atau lengkung mula-mula.
Menapak lengkung awal pada rahang atas, tulis sisi kanan dan kiri pada kertas mika. Menapak lengkung awal pada rahang bawah dengan cara membalik kertas mika dan pastikan bahwa sisi kanan dan sisi kiri tapakan sesuai dengan lengkung rahang atas. Mengecek ketepatan hasil penapakan dengan memastikan bahwa overjet dan hubungan relasi posterior sudah tepat, serta gambarkan midline dari rahang atas dan rahang bawah. Penapakan lengkung pasca koreksi atau lengkung ideal. Membuat lengkung ideal pada rahang atas dengan menentukan apakah terjadi perubahan puncak lengkung atau tidak. Contohnya, pada kasus protrusi gigi anterior rahang atas, dapat dilakukan retraksi gigi anterior. Pada kasus retrusi gigi anterior rahang atas, dapat dilakukan protraksi gigi anterior. Jika hubungan rahang dan gigi telah baik, perubahan puncak lengkung tidak diperlukan. Membuat lengkung ideal pada rahang bawah dengan menentukan apakah terjadi perubahan puncak lengkung atau tidak. Contohnya, pada kasus protrusi gigi anterior rahang bawah, dapat dilakukan retraksi gigi anterior. Pada kasus retrusi gigi anterior rahang bawah, dapat dilakukan protraksi gigi anterior. Jika hubungan rahang dan gigi telah baik, perubahan puncak lengkung tidak diperlukan. Memastikan overjet yang didapat dalam batas normal, yaitu 2-4 mm, dan apakah dilakukan pergeseran midline atau tidak. Pengukuran diskrepansi lengkung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kawat tembaga dan penapakan mesiodistal gigi pada lengkung ideal rahang atas dan rahang bawah. Pengukuran dengan kawat tembaga dilakukan dengan cara lengkungkan kawat tembaga sesuai dengan lengkung ideal. Setelah membuat lengkungan, kawat diluruskan kemudian diukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Hitung diskrepansi dengan cara menghitung selisih antara panjang lengkung ideal dan lebar mesiodistal gigi. Apabila hasilnya positif, maka artinya terdapat kelebihan ruang. Apabila hasilnya negatif, maka artinya terdapat kekurangan ruang. Hitung diskrepansi pada tiap rahang dan masing-masing sisi. Cara lainnya yaitu penapakan lebar mesiodistal gigi pada lengkung ideal. Tapak mesiodistal gigi pada lengkung ideal baik rahang atas dan rahang bawah dimulai dari midline. Tapak secara berurutan gigi 11, 12, 13, 14, dan 15. Ukur selisih antara basis dan titik distal 15 penapakan, catat sebagai diskrepansi. Apabila titik distal 15 berada di depan basis, artinya kelebihan ruang atau positif. Apabila titik distal 15 berada di belakang basis, artinya kekurangan ruang atau negatif. Hitung panjang lengkung ideal dengan menambah atau mengurangi diskrepansi. Penetapan cara pencarian ruang. Menurut Carey, apabila kekurangan ruang tiap sisi lengkung yang didapatkan lebih besar dari setengah lebar mesiodistal gigi premolar 1, maka cabut gigi premolar 1 pada sisi tersebut. Apabila lebih besar dari 1/4 hingga setengah lebar mesiodistal gigi premolar 1, dianjurkan untuk dilakukan pencabutan 1 premolar 1 pada salah satu sisi lengkung jika ada pergeseran median line, pencabutan 2 premolar 2 kanan dan kiri jika lengkung gigi sudah simetris, atau ekspansi kombinasi grinding mesiodistal gigi jika lengkung gigi kontraksi. Apabila lebih kecil dari 1/4 lebar mesiodistal gigi premolar 1, dapat dilakukan penggrindingan lebar mesiodistal gigi anterior jika pasien tidak rentan karies, atau ekspansi jika lengkung gigi kontraksi.